Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DPP Daram Dai Rantau Minang, yang saya hormati, yang saya muliakan para ulama, para habaib, ibu-ibu, bapak, saudara-saudaraku sekalian, wabil khusus jemaah Dai Rantau Minang, dan semua yang menyaksikan acara ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada sumber dari suara hati yang bersifat mulia, sumber dari segala kebenaran, pilar nalar yang sehat, serta kebaikan yang terindah. Sang Maha Tahu setiap gerak hati kita yang terlembut sekalipun, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, kajian kita berjudul Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Mari kita jemput firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Dan tetaplah engkau berada pada fitrah Allah yang telah menciptakan engkau menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah tersebut. Itulah agama yang lurus. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 30. Saudara yang berbahagia, sesuai dengan perintah ayat ini, maka mari kita hadapkan wajah kita. Tidak hanya wajah kita, tetapi juga hati kita, pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita kepada agama Allah dengan lillah, li ta'lil, lil ghayah, lil milk. Karena Allah, untuk Allah, dan milik Allah. Saudara, semua kita milik Allah. Kita datang dari Allah, insya Allah kembali kepada Allah. Karena itu saudara, jadikan saat-saat kembali kita adalah saat-saat yang kita tunggu-tunggu, yang kita rindukan. Rasulullah berpesan, man ahabba lika Allah, ahabba lahu liqa'ahu. Wa man kariha lika Allah, kariha lahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang kembali kepada Allah, Allah akan senang menerimanya. Allah akan ridha menerimanya. Dan barang siapa yang tidak senang kembali kepada Allah, Allah tak akan ridha menerimanya. Saudara yang berbahagia, sekali lagi saya mengajak, mari kita hadapkan wajah kita kepada agama Allah.
Apapun yang terjadi, kita tidak akan memalingkan wajah dari agama Allah. Tidak akan memalingkan hati pikiran kita dari agama Allah. Walau langit akan runtuh, meskipun bumi akan tenggelam, kita tidak akan berpaling dari agama Allah. Saudara yang berbahagia, wa'tasimu, sekali menghamba kepada Allah, kita tidak akan menghamba kepada selain Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpegang dengan teguh kepada tali Allah. Karena kita tahu semua tali akan putus kecuali tali Allah. Semua pintu akan tertutup kecuali pintu Allah. Karena itu, wahai saudaraku, tutuplah hanya pintu Allah saja. Mintalah hanya kepada Allah saja. Kalau kau ketuk pintu manusia, belum tentu dia ada. Kalaupun dia ada, belum tentu dia membukakan pintu untukmu. Kalaupun dia bukakan, belum tentu dia menerimamu. Jangan-jangan begitu melihat kamu, dia caci maki kamu, diusir kamu. Tapi kalau kau ketuk pintu Allah, sekali kau ketuk, Allah tahu riwayat hatimu. Berkali-kali kau ketuk, Allah tahu kamu sangat membutuhkannya. Saudara yang berbahagia, sekali lagi kita tidak akan memalingkan wajah kita, hati kita, pikiran kita dari agama Allah. Saudara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat, boleh jadi secara ekonomi kita ini kurang beruntung, barangkali lebih jauh lagi, termasuk klise hutabar dan berat. Jangan cemas, saudara. Kita pemerintah lebih banyak lagi hutangnya. Namun semua, saudara, kita yakin bahwa di balik tanjakan itu ada jalan yang mendatar. Saudara yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasru ma'as-sabri wal faraju ma'al karbi, wa inna ma'al usri yusra." Kesuksesan itu diiringi dengan kesabaran. Dan setiap persoalan itu ada solusi. Dan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kau ingin sukses, maka sabarlah. As-sabru ma'as-sabri. Di balik sabar itu ada kesuksesan, saudara. Sabar itu bukan berarti kalau ditampar pipi kanan lalu berikan pipi kiri, itu bukan sabar namanya. Bodoh namanya. Sabar itu kita terima kemiskinan dengan sikap tidak pernah menyerah kalah. Kita berusaha keluar dari kemiskinan itu. Karena ingat pesan Rasulullah, kadal fakru ayyahunan kufra, kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran.
Karena itu saudara, insya Allah dengan kesabaran, kita terima dengan tidak pernah menyerah kalah, kita terus berusaha. Islam itu artinya jalan, jalan menuju Tuhan. Jalan itu saudara fungsinya gerak. Gerak itu artinya kerja. Kerja dalam bahasa Arab itu amal. Beramallah kamu. Ya. I'malu annamal. Ya. Beramallah kamu sesuai dengan bidangmu, dan aku pun akan bekerja sesuai dengan bidangku. Ya. Nah, saudara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat. Karena itu, saudara, sesungguhnya tidak ada orang yang ingin miskin, tidak ada. Tidak ada, saudara. Coba tanyalah kepada mereka yang miskin. Saudara yang berbahagia, tapi Allah telah menetapkan bahwa kehidupan itu berjenjang dan bertingkat. Nah, yakinlah kita, ketika kita menaiki jenjang itu, yakinlah jenjang anak tangga yang paling atas itu, di situ ada jalan mendatar. Dan bisa jadi jalan menurun. Nah, saudara, karena itu yakin, dan yakin. Ya, kerja, dan kerja. Ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara, belajarlah dari tetesan air yang menimpa batu yang besar. Lama-lama batu itu akan berlubang, saudara. Berlubang itu bukan karena kerasnya air, tidak. Tapi karena ketukudan air menetesin batu itu akhirnya menjadi berlubang. Nah, saudara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat. Memang hidup di dunia ini, saudara, semuanya itu adalah ujian. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum matsalul ladzina khala min qablikum matsal umul ba'sa'i wad-dharra. Ya. Artinya, apakah kamu kira kamu akan masuk surga sebelum datang ujian kepadamu? Sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditempa oleh berbagai macam kesulitan, kesusahan hidup. Nah, saudara yang berbahagia, karena itu beristiqamah. Kita yakin, insya Allah di balik kesulitan itu ada kemudahan, dan setiap persoalan itu ada solusinya. Saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Di ayat yang saya bacakan di awal tadi, ada 3 ayat itu menyebut kata fitrah. Apa sih arti fitrah? Fitrah itu pertama artinya sifat asli. Yang kedua, kesucian. Yang ketiga, karakter. Nah, saudara yang berbahagia. Jadi, sifat asli yang telah menciptakan engkau menurut fitrah itu. Ya. Dan tidak ada perubahan pada fitrah tersebut. Artinya, saudara, setiap manusia lahir telah diberikan potensi fitrah Allah. Ya, fitrah Allah itu maksudnya Asmaul Husna. Ya, itu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Ya, jadi setiap manusia lahir telah diberi potensi sifat-sifat Allah. Misalnya, saudara, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih
Allah Maha Penyayang. Manusia pun juga dia punya rasa kasih dan sayang. Cuman kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kalau manusia tidak maha. Ya, saudara, di dalam sebuah diskusi Allah berfirman, Inna Allah Ta'ala khalaqa mi'at rahmatan yawma khalaqas samawati wal ard. Minha tibaqa ma bainas samai wal ard. Fa'ahbata rahmatan minha ila ard. Fiha taraha ma khalaq. Artinya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, Allah menciptakan 100 rahmat. Saudara, satu di antara 100 itu Allah turunkan di bumi ini. Dengan 100 rahmat itu, maka berkasih sayang seluruh makhluk yang ada di bumi. Saudara, ketika seekor induk ayam yang membawa anaknya yang belasan itu, yang masih kecil-kecil itu mencari makan. Ya, sudah menjelang siang masih belum dapat juga. Tiba-tiba ada sebuah makanan yang besar. Yang induk ayam itu sangat kelaparan sebetulnya. Sementara makanan sudah ada di mulutnya. Tetapi tidak dia makan. Dia potong-potong makanan itu. Kemudian dia panggil anaknya. Kruk, kruk, kruk. Anaknya semua berlarian, ya, menjumpai induknya. Kemudian dibagikan makanan itu. Ya, makanan semua kebagian. Kecuali induknya tidak makan, saudara. Kenapa? Padahal sudah ada di mulutnya. Kenapa dia enggak makan duluan? Itu karena 100 rahmat Allah yang dititipkan kepada hati induk ayam itu. Biarlah aku lapar asal anakku yang kenyang. Masya Allah. Nah, saudara yang berbahagia, 100 rahmat itu juga telah dititipkan kepada hati kita. Saudara pernah kejadian di Bandung. Ya, suatu hari, ya, karena masih baru berhenti hujan, seseorang berhenti di sebuah toko serba ada, lalu dia mencari selimut untuk anaknya, keluarganya di belakang. Ya, kemudian dia tanya, kalau yang ini berapa, Pak? Orang toko bilang ini 1.750.000. Lalu ditawar oleh dia sampai 1.600.000. Tetapi ya, yang punya toko tidak mau memberi. Ya, kemudian saudara, tiba-tiba ada seseorang datang, ya, mencari selimut. Lalu dia bilang, Pak, saya perlu selimut tiga helai. Ya, tapi saya punya uang hanya 300.000. Ya. Kata yang punya toko, oh ada, Pak. Nggak usah, yang penting bisa menahan dingin aja, nggak perlu bagus, Pak, katanya. Ada, Pak, tunggu sebentar. Kemudian diambil, ya, selimut yang ditawar oleh orang tadi 1.600.000, lalu diperlihatkan kepada orang itu. Bapak tiga lembar ya? Iya, Pak. Nah, dikasihkan. Wah, ini bagus banget, Pak. Saya nggak punya duit. Dia bilang, enggak, ini kebetulan murah, katanya. Lalu dia berikan kepada orang itu, ya, 3 helai selimut. Ya. Lalu yang menawar tadi dia menyaksikan dengan agak terpana dengan, namun emosinya cukup mulai memuncak kayaknya. Kemudian dia tegur yang penjual itu, Bapak, bagaimana sih? Dari tadi saya sudah menawar 1.600.000, Bapak nggak kasih. Sekarang orang datang, ya, Bapak berikan dengan harga 100.000 satunya. Ya. Bapak menghina saya, katanya. Lalu dia bilang, Pak, maaf, bukan begitu ceritanya. Itu yang tadi yang membeli tiga lembar selimut itu, saya tahu dia jemaah masjid yang sebelah sana. Bapak lihat, itu kubah masjidnya. Dan beliau itu baru saja rumahnya hanyut oleh banjir. Ya, anak sekarang dia ada di penampungan. Sebetulnya kalau tidak nanti dia tersinggung sama saya tidak akan terima uangnya, katanya. Ya. Tapi karena saya takut dia tersinggung, saya terima juga uang itu. Nah, saudara,
orang yang tadi menawar 1,6 itu, ya, tanpa terasa airnya menetes, matanya menetes. Lalu dia bilang, Pak, terima kasih. Bapak telah memberikan suatu pelajaran yang sangat mahal bagi hidup saya. Masya Allah, saya tidak pernah terfikir hal yang semacam itu, Pak. Nah, kemudian dia beli selimut 2, lalu dia bayar, kemudian dia jalan. Nah, saudara yang berbahagia, ya, Bapak itu seorang pedagang. Ya. Kenapa? Dia menjual dengan harga yang sangat murah. Pasti banyak ruginya. Tetapi dia tidak melihat itu. Karena Allah menitipkan 1/100 rahmat Allah yang dititipkan kepada hati dia. Yang dia merasakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia ingat pesan Rasulullah itu. Tidaklah beriman seorang di antara kamu sebelum ia merasakan kesulitan orang lain seperti kesulitan dirinya. Nah, saudara yang berbahagia. Karena itu, saudara, saya mengajak, ya, mari, ya, tanya kepada diri kita, masih pedulikah kita? Masihkah tersimpan 1/100 rahmat Allah yang dititipkan di hati kita? Kalau sudah tidak perlu kita asah, saudara. Perbanyaklah sedekah, 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 dan sedekah. Sedekah harta makin kaya, sedekah ilmu makin pintar, sedekah tenaga badan kuat. Karena itu, saudara, sekali lagi, ya, mari kita asah kepedulian kita bahwa sesungguhnya sesama muslim itu adalah bersaudara. Kita bagaikan satu bangunan, saudara, yang satu sama lain saling mengokohkan. Saudara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat. Di samping tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, maka ada misalnya Al-Khaliq, ya. Al-Khaliq itu Asma'ul Husna, nama Allah. Artinya apa? Artinya mencipta. Allah Maha Pencipta. Ya, Allah ciptakan sesuatu yang belum ada, akhirnya menjadi ada. Alam semestanya tadinya tidak ada, diciptakan oleh Allah menjadi ada. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, dan manusia, Allah juga memberi kemampuan, memberi potensi kepada kita untuk mencipta. Cuman ciptaannya berbeda. Kalau Allah Maha, kita tidak. Kalau Allah menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, kalau manusia menciptakan sesuatu yang sudah ada menjadi bentuk lain. Misalnya, saudara, misalnya mobil, ya, mobil misalnya besi, misalnya besi, ya, dia masukkan ke dalam pabrik, ya, kemudian jadi mobil, jadi onderdil, jadi pesawat terbang, jadi segala dan sebagainya. Nah, saudara yang berbahagia, ya, mungkin jadi komputer, mungkin jadi gadget atau handphone dan sebagainya. Nah, saudara yang berbahagia, jadi manusia insya Allah kalau kita mengasah potensi yang Allah berikan dalam Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna itu insya Allah dia akan menjadi orang yang cerdas, orang yang sangat banyak gunanya bagi orang lain. Saudara yang berbahagia, ya, misalnya asma Allah yang lain, misalnya Al-Muhaimin, ya, Al-Muhaimin itu artinya Maha memelihara. Ya. Nah, Allah Maha memelihara, Allah memelihara alam semesta ini. Untuk apa? Untuk makhluknya. Ya. Dan kalau untuk manusia adalah wa ma khalaqul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan yang sesuai dengan tuntunan Allah adalah ibadah, bernilai ibadah. Saudara yang berbahagia, kalau Allah memelihara alam ini, kalau kita memelihara satu tumbuhan misalnya, berarti dia akan menjadi besar nanti akan berbuah dan menghasilkan sesuatu. Nah, atau kalau misalnya kalau sebuah organisasi, ya, kalau misalnya
Muhammadiyah, maaf ya, Muhammadiyah itu adalah ormas Islam yang pandai memelihara. Ya, berapa banyak aset Muhammadiyah, dia punya sekolah yang banyak, dia punya rumah sakit yang banyak. Andai kata tidak dibantu oleh rumah sakit Muhammadiyah dalam mengatasi COVID-19 ini, tentu pemerintahan akan lebih kerepotan lagi. Alhamdulillah. Ya, dia juga punya berbagai macam kebutuhan untuk manusia. Nah, saudara yang berbahagia, ya karena itu saudara, mari selaku manusia yang cerdas, kita mengasah potensi yang Allah berikan ya untuk kebutuhan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dalam sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.